Perkenalkan, nama saya Disti Aulia Aristin. Saya dari kontingen SMP Negeri 1 Lumbir. Berdasarkan laman portal resmi Provinsi Jawa Tengah, selama pandemi COVID-19, stok darah PMI berkurang hingga 60%. Kondisi kekurangan darah tersebut turut berdampak terhadap ketahanan PMI dalam memasok darah nasional. Donor darah ke PMI, kadang-kadang stoknya kurang. Contoh yang sekarang, saya baru tahu juga kemarin, bahwa stok darah golongan O sama A itu susah. Yang kadang-kadang kalau misalnya pasien mau operasi gitu ya, kemudian ternyata stok darah di PMI nggak ada. Itu yang menyebabkan kemudian operasinya ditunda. Ini bahaya sekali untuk pasien-pasien. Tapi biasanya yang mengoperasi kan diminta cari orang untuk mengganti darah. Karena di PMI kosong stoknya. Makanya jenengan ngasih donor. Gitu. Kalau tidak kosong berarti tidak bisa ambil ke PMI. Gitu. Iya, bisa. Jenis golongan darah. Golongan darah A memiliki aglutinogen A, aglutinin anti B, genotip AO atau AA. Golongan darah B memiliki aglutinogen B, aglutinin anti A, genotip OB atau BB. Golongan darah AB memiliki aglutinogen AB, tidak memiliki aglutinin, genotip AB. Dan golongan darah O memiliki aglutinogen O, aglutinin anti B dan anti A, genotip OO. Fungsi darah antara lain mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan, dan yang terakhir mengganti sel-sel yang rusak. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit dan menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu melakukan transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang sakit. Darah yang dibutuhkan adalah darah lengkap. Apa itu darah lengkap? Darah lengkap adalah darah yang mengandung semua komponen-komponen darah. Komponen-komponen darah berupa plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Tahukah kalian, PMI memerlukan 5 juta kantong darah setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama seputar donor darah sukarela. Apa sajakah itu? Donor darah sukarela adalah seseorang yang mendonorkan darahnya secara sukarela dan tidak tahu kepada siapa darahnya diberikan. Selain donor darah sukarela, ada juga donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang dimintai untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darahnya diberikan. Sebelum melakukan donor darah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air putih, tidur yang cukup. Dan pada hari pelaksanaan, jangan lupa memakai pakaian yang lengan bajunya mudah digulung. Selain hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan donor darah, ada juga hal-hal yang perlu kita hindari setelah melakukan donor darah, yaitu
menekan bekas suntikan, melepas plester bekas suntikan sekitar 6 jam pasca donor, melakukan diet dan olahraga. Siapa saja sih calon donor darah? Semua orang yang berusia 17 tahun hingga 60 tahun boleh mendonorkan darahnya. Pendonor harus memiliki berat badan minimal 45 kg, sehat jasmani dan rohani, memiliki kadar tekanan hemoglobin minimal 12, G per dl, memiliki tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan distolik 50-100 mmHg. Pendonor juga tidak menderita penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV atau AIDS, jantung, dan kanker. Serta bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Apakah kalian sudah tahu langkah mudah mendonorkan darah? Berikut langkah mudah mendonorkan darah. Pertama, melakukan registrasi kepada petugas donor darah. Selanjutnya, petugas donor darah akan mewawancari pendonor seputar riwayat kesehatan dan penyakit. Kemudian, petugas donor darah akan mengambil darah pendonor. Ingat, jangan takut. Donor darah dilakukan oleh petugas yang profesional dan terlatih. Donor darah juga memiliki manfaat bagi tubuh kita. Apa saja sih manfaat tersebut? Selain membantu orang yang membutuhkan darah, donor darah juga bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, mengurangi resiko penyakit kanker, dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Manfaat jika kita menjadi pendonor darah sukarela. Yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan bisa menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi lebih terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Tiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman, dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Saya sebagai PMR Media juga memiliki peran dalam donor darah sukarela, yaitu mengajak teman-teman untuk bercita-cita menjadi donor darah sukarela jika sudah berusia 18 tahun.
diformulir untuk dikirimkan ke PMI cabang dan dibagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan darah dan orang-orang yang sedang mendonorkan darah. Setelah kita mengetahui bersama dari apa itu donor darah sampai manfaat donor darah, maka dari itu, mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang terdekat kita yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darahnya. Ayo, donor darah. Apapun darah kalian, mereka membutuhkan kita. Karena dengan setetes darah akan berguna bagi kemanusiaan. Donor darah, selamatkan jiwa.